Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi aku di sini bikin video buat YouTube ini tuh sebenarnya ada sedikit masalah. Nah, masalahnya tuh yang menurut aku itu benar-benar apa ya? Fatal lah ya. Maksudnya gak bagus lah untuk dicontoh ataupun ya intinya gak bagus lah, gak bagus banget. Jadi gini, pada hari itu tuh kejadiannya tuh bentar aku cek dulu. Kejadiannya tuh hari Rabu siang. Hari Rabu siang tuh istri aku tuh dapat DM dari haters ya. Jadi si DM-nya tuh kayak menghina kayak gitu. Nah, cuman kan sebenarnya sih si haters ini tuh nge-DM tuh dari bulan Juli. Dari bulan Juli dia udah nge-DM banyak banget. Dari bulan Juli dia nge-DM-in. Ini contoh nih, tanggal 27 Juli jam 4. Jam 4 ini orang tuh udah nge-DM. Istri aku bikin story kayak gitu, terus dia nge-DM bikin DM yang maksudnya nggak bagus lah. Sorry ya, maksudnya dia nge-DM gini, pakai bahasa Sunda tuh, eta aya korongna sia WKWK. Satu itu. Ini dalam bahasa Indonesia tuh itu ada upil, ada upil elu gitu. Ada upil elunya sambil ketawa dia, WKWK gitu. Nah, terus tanggal 27 Juli juga dengan hari yang sama istri saya bikin story gitu. Terus dia nge-DM lagi, sombong sia eta parfumna ria pamer katanya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu dia bilang, sombong banget kamu, itu parfum dilihat-lihat ria banget gitu, ria pamer gitu kan. Nah, sama istri aku tuh nggak digubris. Jadi nggak, udahlah apa gitu kan. Karena banyak banget kan DM-DM itu, banyak banget nggak digubris gitu kan yang hal seperti itu. Nah, terus ini kejadian lagi bulan Juni. Nih, Juni. Tadi Juli, ini kejadian lagi bulan Juni, tanggal 19 Juni jam setengah 8, jam 8 lah, setengah 8, jam 7.45 dia nge-DM lagi, istri aku bikin story makanan, dia langsung nge-DM lagi, nya heueuh dan ngeunah kadaharan selebgram hits mah. Nah gitu, jadi ya iyalah, enak makanan selebgram itu gak pernah ada yang gak enak gitu. Terus tanggal 19 lanjut tanggal 19 Juni dia nge-DM lagi, istri aku lagi bikin story gitu, dia nge-DM lagi ogoan katanya. Ogoan tuh apa ya bahasa Indonesia tuh, ya ogoan gitu, manja lah ya maksudnya gitu. Terus tanggal 15 Julinya jam 9 dia nge-DM lagi nih, istri saya bikin story, pasti enak terus bilangnya katanya. Pasti enak terus bilangnya kayak gitu. Terus enak terus kata-kata selebgram, kagak ada weh yang kagak enak. Gak pernah dibalas dan gak pernah dibaca gitu kan. Udah maksudnya ya intinya gak pernah digubris gitu ya, seperti ini. Nah, tiba-tiba apa sih? Selebgram tuh, oh ya, terus dia ini ada lagi tanggal 18 nih, dia nge-DM lagi, enak bagus terus kalau selebgram tuh modus, apa sih yang gak enak bagus kalau endorse, kalau apa sih yang gak enak gak bagus kalau endorse WKWK. Terus istri aku bikin story lagi nih, masih di tanggal yang sama, tanggal 18, bosen bohong wae selebgram mah katanya, bisa kurus emang ye, iya kan lu mah udah kurus peot dari sononya. Nih, ini masih orang yang sama ya, maksudnya sama istri aku tuh ini dibaca dan dia tuh apa ya, dia baca tapi nggak digubris gitu. Nah terus kemudian dia bikin lagi nih si Hetas. Nah ini yang paling maksudnya tuh, dia nge-komen hal yang benar-benar maksudnya tuh nggak patut dicontoh ya. Maksudnya benar-benar yang, kalau misalkan gini, sorry ya, kalau misalkan lu sebagai haters maksudnya ngomentarin, sorry aku kasar, anjing lah, goblok lah kayak gitu.
Mungkin selebgram atau artis-artis papan atas pun mereka nggak akan banyak apa sih gitu kan, nggak akan digubris. Tapi ini benar-benar dia keterlaluan dan bukan sekali gitu kan. Artinya benar-benar udah menyinggung perasaan aku, khususnya istri aku, dan mungkin umumnya buat yang lain juga yang sama kayak kita gitu kan, yang lagi eh, berjuang gitu, lagi ikhtiar gitu kan. Sangat bener-bener menyinggung banget gitu kan. Dia komen seperti ini, hahaha buduknya mandul sia debia, mandul perawan oge percuma kaya juga, duit banyak tapi gak ada keturunan, sedih kalau aing jadi sia. Maksudnya dia ngomong kayak gitu apa coba kan? Aku nggak kenal sama dia, dari pihak kita tuh gak kenal sama dia, tapi dia sendiri ngomong seperti itu, maksudnya apa gitu kan. Terus kita lanjut, anus sanggung kerudungna segede gentong, aduh sanggung kerudungnya segede gentong mungkin gitu ya, nikah sama om-om tapi mandul WKWK, senyum dia, jebak tah banget sia katanya. Maksudnya apa coba? Dia tuh benci apa sih sampai sebencinya kayak gini gitu kan, sampai harus ngelakuin hal seperti ini. Jebak tah banget sia, buduk sih bener, karunya aing mah kasia mandul. Lalu yang lucunya apa coba? Di sini dia langsung bilang gini, astagfirullah hilap, tapi dia senyum WKWK gitu kan. Dia tuh maksudnya seperti itu apa? Jangan sampai gini, aku sama istri aku tuh nikah tuh baru setahun setengah, dia udah berani ngatain istri aku mandul, udah ngata-ngatain seperti itu. Hey, apa kabar dengan yang nikahnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai lagi nunggu saat ini anak gitu kan. Kamu tuh menyinggung tuh bukan, artinya dia tuh menyinggung tuh bukan ke saya aja, tapi menyingsungnya tuh ke semua. Sampai teman-teman saya dia DM ke saya, WhatsApp ke saya ya. Aku bacain teman saya sampai WhatsApp ke saya. Ada satu teman saya yang nge-WhatsApp ke saya seperti ini. Karena saking sakit hatinya, dia sampai nge-WhatsApp ke saya seperti ini. Dia cowok loh. Dia sampai WhatsApp ke saya, dia nge-WhatsApp ke saya ini nih, iya om, memaafkan mah gampang, tapi menghapus trauma itu susah. Istri saya yang setahun setengah sampai trauma. Maksudnya sampai dia tuh bukan frustasi ya, maksudnya shock gitu dengarnya hal seperti itu, dikatain seperti itu. Ini teman saya dia udah 7 tahun menikah, istrinya, suaminya, sampai dia juga tertekan dengan omongan yang seperti itu. Karena dia melihat story dari istri saya, dia ngeposting, dia sampai nge-DM ke saya, om sabar, mungkin itu cobaan dari Allah katanya, buat angkat derajat. Jujur saya kesinggung om katanya, dengan storynya dia ya, dengan storynya seperti itu dia kesinggung. Saya kesinggung om, saya udah nikah 7 tahun tepat hari ini. Maksudnya pas ya saya ikut sedih, maksudnya di nikahan dia ke 7 tahun. Kebayang gak sih, aku terpukul gitu kan ya, maksudnya aku juga sedih banget. Aku sampai dikatain seperti itu. Ada yang lebih sedih lagi, teman saya juga dia sampai sedih banget, sampai kesinggung loh ya sama perkataannya itu orang. Dia udah nikah 7 tahun, pas lihat story istri saya, itu hari haknya pernikahannya, dia lihat story, dia langsung bilang gini, jujur saya kesinggung om, saya sudah nikah 7 tahun tepat hari ini, yaitu hari Rabu kemarin, masih belum dikasih keturunan. Udah nyoba segala cara, makan minum yang dianjurkan, periksa dokter, kalau Allah belum kasih kita kepercayaan buat punya anak, ya mau gimana lagi, yang penting kita tetap ikhtiar. Kebayang gak om, sama Tanbia 7 kali lebaran selalu ditanyain dengan pertanyaan yang sama, anaknya mana, belum punya anak, seperti tahun-tahun awal ditanya gitu masih biasa, masih gak terlalu dipikirin. Lama-lama mah jadi malas ngumpul keluarga besar. Orang lain mah kayak hanya bisa menjudge kita, tapi kita yang menjalanin.
aku tuh sakit hati. Jangankan dia yang udah 7 tahun, aku aja yang setahun setengah dikatain seperti itu, aku ngerasa sakit hati dengan kata-kata yang benar-benar, nggak perlu diucapin, dengan kata-kata yang ya intinya dengan kata-kata yang dia bilang mandul sia debia, mandul perawan mandul nikah sama om-om. Nggak ada otak tau ngomong seperti itu tuh. Jujur, aku marah banget. Dan aku denger istri aku cerita seperti itu, dia sedih, aku marah. Aku nggak habis pikir aja. Itu kejadian jam 12 sore, jam 12 siang. Jam 2, jam 3 aku cari tahu tuh orang. Aku benar-benar cari tahu kenapa. Itu benar-benar udah keterlaluan. Gimana caranya aku nemuin orang itu? Di situ aku cari tahu, aku telepon semua tim aku. Aku cari benar-benar, aku lacak dari mulai WhatsApp dan lain-lainnya, aku lacak semuanya. Akhirnya ketemu. Awal mula aku ketemu itu alamatnya tuh yang di Cikarang, karena dia terakhir bikin status WhatsApp dan lain-lain itu di sana. Lalu dia pindah ke daerah Subang. Nah, titik temu itu di daerah Subang. Dan makasih juga buat kalian nih yang udah ngebantu ya, buat para netizen, buat teman-teman, saudara-saudara semuanya di Instagram, saudara aku di Instagram semuanya, saudara-saudara di Instagramnya Debia semuanya. Terima kasih banyak udah ngebantuin nyari juga. Alhamdulillah atas kerja kerasnya kalian, kerja kerasnya tim aku juga, kita udah sampai nemuin orang yang benar-benar kurang ajar dan gak punya otak sama sekali ngebahas hal seperti itu. Maksudnya nge-DM seperti itu ya. Karena apa? Aku mewakilin orang-orang yang pengen punya anak. Kalian gak akan tahu, dia gak akan tahu gimana perasaan aku sama istri aku sampai aku berjuang, sampai istri aku berjuang. Sampai orang-orang ngotain gitu kan, saudara-saudara aku, temen dekat semua. Jangankan seperti itu, dengan orang ngomong aja, kapan kamu punya anak? Kapan kamu udah punya segalanya? Alhamdulillah udah ada rezekinya, tapi kamu masih belum punya anak. Mau kapan? Emang gampang? Kalau emang gampang, kalau gue bisa beli itu anak, gue beli. Mending gak punya harta deh daripada gak punya keturunan. Kalau emang anak bisa dibeli, saya beli. Berapapun saya beli. Tapi kan gak semudah itu. Semua kan itu dari Allah. Semua itu kan dari Allah. Bukan aku. Ya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, berikhtiar. Ya aku gak bayangin gimana orang-orang yang lebih dari aku, yang udah 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, atau sampai saat ini masih nunggu kayak kita semua. Kebayang gak sih dikatain seperti itu? Sedih gak? Jangan kan dikatain mandul, atau gak dikatain ya seperti ini. Orang ngatain orang sampai ngatain, bukan ngatain, orang aja cuman bilang mungkin niat dia baik, hanya dia bilang coba kamu kesini, coba kesini. Aku aja suka kesinggung. Seakan-akan aku tuh nggak bisa ngasih keturunan, ataupun istri aku nggak bisa ngasih keturunan.
Maaf, eh, buat semuanya aku kebawa emosi. Jujur aku seorang laki-laki juga harus kuat, dikuat-kuatin juga tetap. Aku kebawa emosi jujur. Aku ngerasa nggak habis pikir aja orang bisa sampai ngejudge aku seperti itu, ngejudge keluarga aku seperti itu.